Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini menjadi mungkin 2 seri, jadi nanti ini akan bersambung saudaraku ya. Kita akan melihat satu tema, ada apa dengan hati? Ada apa dengan hati ya? Kita akan melihat 7 arti hati di dalam Alkitab. Tentu tidak bisa kita kupas semua pada pagi hari ini. Hari ini saya akan sampaikan 2 saja pengertian besar tentang hati di dalam Alkitab dari 7 pengertian yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Minggu depan, minggu pertama kita akan perjamuan, jadi mungkin di minggu kedua baru saya akan melanjutkan topik ini ya. Ada apa dengan hati? Mari kita lihat ada apa dengan hati. Saudaraku, dalam Alkitab kata hati itu bahasa Ibraninya leb. Dalam bahasa Yunani kardia. Makanya nanti ada kalau kita ke rumah sakit bagian apa? Kardiovaskular ya. Berhubungan dengan apa? Jantung ya. Intinya organ ya, organ dalam. Nah, ini bukan sekedar istilah medis di dalam konteks Ibrani maupun Yunani saudaraku ya. Ini adalah gambaran tentang siapa kita sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang hati di dalam Alkitab, itu bukan organ dalam, tapi siapa kita sebenarnya. Ini informasi umum, saudara bisa lihat dan baca slide-nya, bahwa organ hati kita itu secara fisik bisa ditransplantasi, betul? Ini informasi umum, saudara bisa temukan di Google atau tanya AI, ChatGPT. Hati itu organ biologis. Jika hati seseorang rusak, maka bisa dilakukan transplantasi. Ini menunjukkan hati sebagai organ fisik yang bisa diganti atau diregenerasi. Jadi fungsinya secara tubuh itu merupakan fungsi mekanis, dapat dipulihkan melalui intervensi medis. Kemudian jantung juga begitu. Organ jantung secara fisik bisa ditransplantasi. Secara medis kita bisa melihat jantung itu kerjanya memompa darah ke seluruh tubuh. Ini fungsi mekanis saudaraku. Jika jantung seseorang rusak, maka bisa dilakukan transplantasi atau dilakukan operasi atau dilakukan sesuatu untuk menunjang cara kerja dari organ dalam itu. Jadi ini menunjukkan jantung itu benda fisik. Karena memang kata heart dalam bahasa Inggris itu kan bisa diartikan jantung atau hati ya. Atau liver. Kalau liver tersendiri ya memang organ. Jadi kita harus mengerti ketika Alkitab ngomong kata hati itu tidak menunjuk organ dalam, tentu bisa menunjuk itu kalau tergantung konteksnya ya. Tetapi hati di sini dalam Alkitab bukan hati yang bisa ditransplantasi saudaraku ya. Lalu apa sebenarnya hati itu? Kalau kita mau sederhanakan, hati itu pusat kehidupan. Maka pertanyaan kita, pusat kehidupan manusia itu ada di mana? Kalau di jantung, jantung bisa ditransplantasi. Jadi misalnya seseorang meninggal, jantungnya didonorkan ke manusia lain tuh hidup dengan jantungnya. Apakah hatinya, heart, pusat kehidupan dari orang ini dipindahkan ke situ? Apakah orang yang ini berubah menjadi orang ini? Kayak film-film reinkarnasi gitu? Atau film-film Korea yang tertukar rohnya gitu kan? Drakor-drakor gitu. Apakah seperti itu? Enggak saudaraku ya. Jadi hati di dalam Alkitab itu tidak bisa ditransplantasi. Karena itu pusat kehidupan seseorang, dia bersifat unik dan bersifat sangat spesial. Nah saudaraku, mari kita lihat pengertian pertama hati di dalam Alkitab. Yang pertama, hati adalah pusat kehidupan jasmani kita. Ini bicara kita sebagai pribadi yang hidup. Semua bilang, saya sebagai pribadi yang hidup. Nah itu adalah hati sebagai pusat kehidupan. Kalau kita baca Kisah Rasul 14 ayat 17, mari kita baca. 1, 2, 3. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan
berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara perhatikan, Tuhan memuaskan hati kita dengan makanan dan kegembiraan. Jadi kalau saudara hari ini bisa makan, bisa gembira, siapa yang kerjain itu? Tuhan. Tuhan memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, bisa di next. Serta memberimu makanan yang cukup dan hati yang gembira. Ya. Jadi Tuhan memberikan makanan dan hati yang gembira, saudaraku, kepada kita semua. Nah, saudaraku, apa yang saya ingin kita pelajari di sini, bahwa Tuhan tidak hanya memberi hidup, tapi memberi rasa hidup. Tuhan tidak hanya memberikan kita makanan untuk hidup, tapi Dia memberikan kita kegembiraan, rasa di dalam hidup itu. Dia nggak cuma bikin kita kenyang, tapi bikin hati kita tenang. Inilah proyek Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Allah memberikan kepada kita makanan dan kegembiraan yang memenuhi hati kita. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kosong. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan rasa di hatimu. Kalau anak-anak muda bilang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Nanti dari mata ada rasa gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak memberikan sesuatu yang kosong. Ada rasa di hati kita. Dia memberikan sesuatu yang nyata, bukan semu, bukan maya, bukan bersifat sementara, saudaraku. Karena media sosial yang kita punyai itu bisa memberikan rasa nyaman yang sementara. Karena apa? Setiap like yang kita dapatkan itu memicu dopamin. Dalam dunia penelitian ada yang namanya Skinner Box. Saudara tahu Skinner Box? Skinner Box, saudara bisa cari googling atau YouTube. Itu sebuah kotak di mana tikus ada di dalam situ, gitu ya. Kotak eksperimen gitu kan. Nanti dipelajari tikus ini perilakunya di dalam Skinner Box itu. Nanti ada makanan, reward, ada kejutan listrik, punishment. Kalau tikus makan, ya, dia ke tempat makanan, maka dia mendapat reward makanan itu. Tapi kalau dia pergi ke tempat yang terlarang, maka dia mendapat punishment berupa kejutan listrik. Pernah lihat eksperimen seperti itu ya? Di YouTube gitu. Itu namanya Skinner Box. Nah, dalam diri tikus, waktu dia mendapat makanan, itu apa yang disebut dopamin itu muncul, saudaraku. Nah, media sosial itu bekerja dengan cara kayak gitu. Seperti mesin judi. Kenapa orang suka bertahan di depan mesin judi? Karena ada prinsip yang sama seperti di Skinner Box. Begitu kita mendapatkan reward, kita tertahan di situ. Karena ada dopamin kita yang memicu. Nanti setelah kita tidak dapat hadiah, kita tidak dapat reward, kita dapat punishment, dalam hal ini tidak untung lagi, tidak senang lagi, begitu upload tidak ada lagi yang lihat story kita, tidak ada lagi yang like kita punya postingan, kita jadi sedih. Kenapa? Karena yang sebelumnya kamu dapat like, storymu dilihat banyak orang membuat kamu senang, itu hanya kesenangan semu, kesenangan sementara. Itulah yang terjadi, saudaraku. Dunia memberikan kesenangan, kegembiraan yang bersifat semu. Tetapi Tuhan ngomong di Alkitab ini, Dia memberikan makanan yang cukup dan menggembirakan hatimu. Dia memberikan rasa yang sebenarnya, yang berbeda dengan rasa yang diberikan oleh dunia, yang hanya memicu dopaminmu secara sementara. Tuhan mengisi dan membuat kita hidup. Amin, saudaraku. Mari kita lihat lagi penggunaan kata hati yang menunjuk pada hati sebagai pusat kehidupan kita. Di 2 Korintus pasal
yang ke-3 ayat 2-3. Mari baca sama-sama. Hari ini banyak ayat. Siapkan mulut saudara untuk baca teks bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati. Kami yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara perhatikan, bisa di next slide. Kita adalah surat Kristus. Kita ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah. Saudara bisa imagine nggak? Gimana kita ditulis oleh roh Allah? Ya, bukan di loh batu, tapi di loh hati yang adalah daging ini, saudaraku. Ya. Kemarin Bu Gem masak hati sapi itu. Enak banget kayaknya. Ya, kalau orang Indonesia kayaknya nggak makan jeroan. Tapi ya katanya kolesterol tinggi, tapi ada vitaminnya juga, saudaraku. Saudaraku, kita bukan robot. Amin. Kita adalah pribadi yang hidup dan bernapas. Dan kita harus menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ini yang saya maksud pengertian hati yang pertama, pusat kehidupan jasmanimu. Bicara sebagai pribadi yang hidup. Dan sebagai pribadi yang hidup, ketika Alkitab bicara tentang hati, itu bicara tentang kamu sebagai surat Kristus. Sebagai kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Nah, itu yang pertama, saudaraku, pengertian dari hati tadi itu. Kita lihat yang berikutnya lagi, hati sebagai pusat hidup di dalam Alkitab. Yakobus 5 ayat 5. Baca lagi. 1, 2, 3. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ada kata memuaskan hati di situ lagi, cuma dalam nada peringatan. Kamu bermewah-mewah, berfoya-foya di bumi, memuaskan hatimu. Dan ketika kita foya-foya memuaskan hati kita di bumi, Alkitab kasih tahu, kamu sedang memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Yakobus ini memperingatkan kita bahwa kalau kita hidup nikmat di dalam dunia yang sekarat ini, maksudnya menikmati kesenangan dunia, maka kita seperti sedang menggemukkan hati untuk hari pembantaian. Pernah lihat hewan kurban nggak, saudaraku? Ya kan? Hewan kurban biasanya kalau yang curang itu di pemotongan daging sebelum hari kurban tuh di apa dia? Dikasih air gitu. Apa namanya itu? Gelondongan jadinya. Supaya kelihatan gemuk padahal kurus. Tapi idealnya di mana-mana dalam semua ritual agama, korban itu pasti harus yang gemuk, baik dari Yahudi maupun agama-agama yang lain yang memang basicnya adalah korban. Dewa atau yang ilahi yang disembah oleh agama itu pasti menuntut korban yang gemuk. Betul? Jadi korban yang gemuk, yang tambun itu diprioritaskan untuk disembelih. Yang kurus-kurus mah tidak disembelih. Digemukin dulu. Nah, Alkitab ngomong, ketika kamu memuaskan hatimu dengan dunia ini, kamu menggemukkan dirimu untuk hari pembantaian. Sudah bisa dapat nggak pesannya? Jadi kalau kita terus foya-foya hidup dengan kesenangan dunia, pendeta sudah kasih ingat, firman Tuhan sudah kasih ingat, pengkhotbah di media sosial sudah kasih ingat, tapi kita masih keras kepala menikmati kesenangan dunia, itu Alkitab kasih tahu, kamu menggemukkan hatimu. Menggemukkan hatimu, pusat kehidupan jasmanimu ini seperti untuk hari pembantaian. Sudah bisa bayangkan Lucifer senang banget, saudaraku. Wah, gemuk banget nih. Gemuk banget nih. Kenyang gua sama nih orang itu. Tapi kalau kita gemuk untuk Tuhan, maka kita menjadi kesukaan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kita tidak perlu dibantai lagi. Yang dibantai sudah anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu hebatnya orang Kristen.
Dia menggemukkan diri bukan untuk dibantai lagi, tapi untuk menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Korban kita satu kali untuk selama-lamanya, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang menggemukkan hatinya dengan dunia ini, wah, Lucifer senang banget tuh. Ya, senang banget. Saudara mau jadi korbannya Lucifer? Saudaraku, hati kita adalah kita. Semua bilang, hatiku adalah aku. Apa yang aku isi ke dalam hatiku membentuk siapa diriku. Semua bilang, apa yang aku isi ke dalam hatiku membentuk siapa diriku. Jadi pastikan isi hati kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Rasul Paulus bilang, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak segala sesuatu berguna. Ada banyak makanan yang enak-enak di dunia ini, tapi apakah bermanfaat untuk tubuh kita? Demikian juga dengan hati. Ada banyak tontonan, ada banyak kesenangan di dunia ini yang bisa kita nikmati, tapi apakah itu berguna untuk hati kita? Saudara bisa dapat, amin? Nah, itu yang pertama, saudaraku. Jadi hati itu dalam Alkitab bicara tentang pusat kehidupan jasmani. Bicara diri kita sebagai pribadi. Kalau kita review sejenak tadi, yang pertama itu kita lihat di Kisah Rasul 14 ayat 17. Tuhan memuaskan hati kita dengan makanan dan kegembiraan. Bicara tentang rasa cukup, makanan jasmani, dan bicara tentang kegembiraan. Bicara tentang rasa puas di hati. Kemudian hati pusat kehidupan yang kita lihat di dalam 2 Korintus bicara tentang hati manusia yang adalah surat Kristus harus menjadi kesaksian. Kehidupan kita ada di dunia ini harus menjadi kesaksian. Dan yang ketiga, hati sebagai pusat kehidupan itu bicara tentang peringatan bahwa jangan kamu memuaskan hatimu dengan kesenangan dunia. Sebab kalau kamu puaskan, kamu seperti menggemukkan hati untuk dibawa ke pembantaian. Yang kedua, ini 2 saja, jadi ini yang terakhir. Yang kedua, hati adalah pusat kehidupan rohanimu. Kalau yang pertama tadi kehidupan jasmani, yang kedua bicara kehidupan rohani. Tempat Allah melihat siapa kamu yang sebenarnya. Jadi ketika Alkitab bicara tentang hati, dia ingin bicara soal kehidupan rohanimu dengan penekanan Tuhan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Bukan soal rasamu, bukan soal kamu menggemukan yang lain-lain itu, walaupun itu bersinggungan, tapi penekanannya pada Tuhan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Itu yang dimaksud pusat kehidupan rohani. Saya bagi ini menjadi 2. Yang pertama, Alkitab ketika bicara tentang hati, bicara Allah mengenal hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dia menekankan pada aspek hati, kardia itu, saudaraku. Lukas 16 ayat 15, mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tentu ini ada konteksnya, saudaraku. Jadi poinnya di sini adalah apa yang tinggi di mata manusia, apa yang kelihatan benar di mata manusia, apa yang kelihatan benar di mata hakim yang mengadili di dunia ini, bisa saja itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Bukan hanya fakta yang terlihat, bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Dan Allah melihat sampai kedalaman itu, saudaraku. Ini yang disebut hati itu sebagai pusat kehidupan rohani kita. Tempat Allah melihat siapa diri kita sebenarnya.
Dan ketika Alkitab mengatakan ini, dia ingin menunjukkan, Alkitab ingin menunjukkan, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Orang bisa kasih kamu tepukan tangan. Crowd bisa kasih kamu tepukan tangan. Spektakuler, luar biasa. Like banyak, penonton banyak, story-nya dilihat banyak orang. Followernya banyak di Instagram, di TikTok. Tetapi di hadapan Tuhan itu bisa jadi sebuah kekejian. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Tentu follower banyak bagus juga ya. Ini bukan anti follower banyak, bukan anti like banyak. Tetapi maksudnya adalah apa yang manusia pandang sesuatu berharga di hadapan Tuhan belum tentu berharga. Jadi kita di sini belajar menilai sesuatu bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi bagaimana kita melihat seperti Tuhan melihat, saudaraku. Makanya di dalam jajaran karunia roh itu ada yang namanya marifat. Karunia membedakan roh, marifat. Itu ketika Tuhan kasih marifat sama seseorang, orang itu bisa lihat sampai kedalaman hati. Ya. Tentu sampai batas yang Tuhan izinkan, ya. Dan di situ karunia roh itu bekerja untuk membantu gereja Tuhan bertumbuh. Roma 8 ayat 27. Kita baca. 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini penekanannya memang soal doa. Tetapi di dalam konteks ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu nggak bisa kita bodohi. Amin. Tuhan nggak bisa kita bodohi. Ada orang-orang yang berpikir, kan saya sudah buat jahat. Saya tebus kejahatan saya dengan membantu banyak orang. Dia pikir Tuhan bodoh. Ya. Dia pikir itu bisa membawa penebusan. Allah tidak bisa dibodohi. Kita bisa menipu banyak orang, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan yang menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Amin, saudaraku. Jangan sampai ngaku-ngaku air gunung, ternyata air dari dalam tanah. Oh, ini lagi heboh nih. Enggak ya, kita nggak usah ngomongin itu. Oke, selanjutnya 1 Korintus 14 ayat 25. 1, 2, 3. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Segala rahasia yang terkandung di dalam labnya, di dalam kardianya akan menjadi nyata. Suami istri saja bisa menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkapkan, saudaraku. Orang terdekat saja, anak orang tua bisa menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkapkan. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya menjadi nyata. Ketika kuasa Allah bergerak, saudaraku, rahasia hati kita akan menjadi nyata. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 2 ayat 23, di situ Tuhan Yesus pernah ngomong, akulah yang menguji batin dan hati seseorang. Jadi ketika Alkitab bicara tentang hati, dia bicara tentang pusat kehidupan kita, di mana tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah mengetahui setiap detail kehidupan kita, setiap part, setiap ruangan di dalam hati kita. Bahkan mungkin ada ruangan di hati kita yang tidak pernah kita kunjungi ke situ, Tuhan tahu. Yang tidak kita pernah eksplor ke situ, Tuhan tahu. Alkitab ngomong bahkan sebelum engkau mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan yang menguji hati dan batin seseorang. Apa rahasia kita yang tergelap, yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu? Firman Tuhan mau kasih ingat, Tuhan tahu. Jadi jaga hatimu, karena itu pusat kehidupan. Saudaraku, kita mau bersembunyi dari Tuhan, nggak bisa, saudaraku. Kita mau pura-pura dari Tuhan, nggak akan berhasil. Di hadapan manusia kita bisa pura-pura.
Kita bisa tertawa, tersenyum, tapi hati kita menangis. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak akan berhasil. Di hadapan hadirat Tuhan, pasti kita akan meleleh, saudaraku. Meleleh. Allah mengenal, Dia melihat dan menyelidiki setiap sudut hati kita. Setiap ruang-ruang yang tersudut, tersembunyi, terpencil di dalam hati kita. Tuhan tahu. Dan Dia mengenal seluruh kehidupan kita. Ini bagian yang pertama dari poin kedua. Bagian yang kedua dari poin kedua, hatimu menentukan kehidupan rohanimu. Ketika Alkitab bicara hati sebagai pusat kehidupan, bukan hanya bicara soal Allah mengetahui seluruh sudut hatimu. Tapi Alkitab juga bicara bahwa hatimu menentukan kehidupan rohanimu. Matius 15 ayat 18. Mari baca bersama sampai 19. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudaraku, hati kita menentukan kehidupan rohani kita. Masalah kita bukan di luar. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa masalah kita sebenarnya bukan dari luar. Masalah kita itu bukan dari orang lain. Masalah kita bukan dari situasi kita. Masalah kita ada di hati kita. Betul? Ketika orang ejek kita, ketika orang bully kita, kalau hati kita beres, kalau hati kita sudah penuh, saudaraku, kita tidak akan terima itu semua. Kita tidak akan menjadikan itu sebuah beban di hati. Mengapa? Sebab masalah kita itu pada hati kita. Apakah kita mau menangkap setiap perkataan jelek seseorang kepada kita? Apakah kita menangkap setiap pembulian seseorang kepada kita? Kalau kita menangkap, berarti kita menerima bahwa memang kita seperti yang dikatakan mereka. Tapi kalau hati kita penuh, maka kita tidak akan menangkap itu. Itu hanya sampah yang tidak perlu kita ambil. Itu hanya bangkai-bangkai di luar sana yang tidak perlu kita ambil, saudaraku. Jadi masalah kita itu bukan dari luar sebenarnya. Memang ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi dari teks ini menunjukkan berasal dari hati. Segala sesuatu berasal dari hati yang timbul itu. Baik pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Seseorang bisa melihat sebuah video dengan respon yang berbeda. Betul nggak? Makanya kalau saudara lihat sebuah video, orang bisa komentarnya beda-beda. Ada yang pandang dari sisi ini, ada yang pandang dari sisi itu, ada yang pandang dari sisi sono, gitu ya. Kenapa? Karena hatinya beda-beda. Cara meresponnya beda-beda. Gitu. Misalnya ada orang yang jatuh, gitu ta? Video misalnya jatuh. Ada yang ketawa. Tapi kemudian ada yang komentarin kenapa bisa jatuh. Ada yang komentarin secara hukum fisikanya gini-gini. Ada yang komentarin kemudian dari sudut kurang hati-hati. Macam-macam, saudaraku. Cara orang mengomentari. Kenapa? Karena berasal dari dalam hati. Semua yang kita komentar, semua yang kita pikirkan itu dari hati ini. Jadi masalah sebenarnya bukan di luar, saudaraku. Tapi bagaimana kita merespon dari dalam. Semua bilang, merespon dari dalam. Jadi apapun situasi hati kita, situasi di luar kita bisa tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Makanya kan seperti lagu ya, supaya mudah. Kita nyanyi yuk sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Loh, itu kan badai. Kok bisa kita senang? Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kenapa bisa begitu? Ini badai lagi di luar. Kenapa bisa tenang? Karena hatinya,
pusat kehidupannya beres. Jadi masalah terbesar kita itu bukan di luar sana. Badai pasti ada di dunia ini. Badai kehidupan pasti ada. Tapi bagaimana kita meresponi setiap badai itu? Apakah kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan atau tidak? Di situ masalah kita sebenarnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan respon orang kepada kita. Kita tidak bisa mengendalikan aksi orang kepada kita. Tapi kita bisa menenangkan hati kita. Apapun yang terjadi, apapun yang orang perlakukan kepada saya bisa tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Makanya di Alkitab itu dikasih contoh tuh. Bagaimana orang percaya mula-mula bisa teguh di dalam imannya di tengah penderitaan. Kristen mula-mula awal dikasih mujizat. Senang semuanya, hebat, bisa menyembuhkan. Rasul-rasul berdoa, mujizat terjadi. Tapi setelah itu mereka ditangkap di penjara. Beberapa kali aja mujizat lolos dari penjara. Tapi setelah itu semuanya harus mengalami masuk ke pemurnian. Penderitaan. Orang Kristen mula-mula menderita. Tapi mengapa mereka bisa bertahan dan iman mereka bisa kita warisi sampai saat ini? Karena mereka tahu masalah terbesar bukan soal kekaisaran Romawi mau apakan kita. Tapi bagaimana hati kita meresponi kekaisaran Romawi. Dan firman itu datang kepada kita hari ini. Apapun masalah kita yang menjadi masalah eksternal saat ini. Masalahnya sebenarnya bukan di eksternal itu, tapi di hati kita. Saya nggak tahu apa permasalahan kita masing-masing. Kita punya pendidikan, punya pergaulan, punya kehidupan, pekerjaan yang berbeda-beda. Pasti masalah kita beda-beda. Tapi prinsip penyelesaiannya sama. Apakah hatimu beres di hadapan Tuhan? Kalau beres, maka kita bisa melewati berbagai permasalahan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Matius 18 ayat 35. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ketika Alkitab bicara tentang hati, tentang lab, tentang kardia, itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengampuni dengan segenap hati. Kenapa dia tidak pakai mengampuni dengan segenap tangan, mengampuni dengan segenap mata, mengampuni dengan segenap hati? Karena hati itu pusat kehidupan rohani kita. Alkitab mengajar kita harus mengampuni saudara kita dari hati, bukan dari mulut saja. Karena ada orang yang mengampuni dari mulut saja, yang sebenarnya sesungguhnya bukan pengampunan. Karena pengampunan yang di bibir saja adalah kemunafikan. Ya udah, maaf ya, maaf gitu ya. Tapi dalam hati awas kau. Tunggu pembalasanku. Tunggu hari murka datang gitu dah. Jadi udah maafin di mulut aja gitu. Kan memang setiap orang itu dibesarkan dengan pola yang berbeda-beda memang saudaraku ya. Ada orang yang biasa gampang minta maaf. Tapi ada orang yang sebenarnya sudah memaafkan, dari dalam hatinya sungguh-sungguh memaafkan, tapi tidak mengatakannya aku memaafkan kamu. Atau dia tidak ngomong, kalau dia yang salah, dia tidak ngomong aku minta maaf, tapi dia mengubah kelakuannya sebagai wujud permintaan maafnya. Nah ini dalam relasi kita mesti mengerti saudaraku. Mesti mengerti. Misalnya kayak Bugem nih ya. Bugem, saya kan suaminya ya. Dia itu jarang minta maaf saudara. Jarang. Tapi dia menunjukkan perubahan dari kelakuannya. Sementara saya kalau sudah berbuat salah, maaf. Tapi kadang masih ngulangin lagi. Nah, Tuhan ajarin kita saudaraku, pengampunan itu bukan di bibir saja. Sebab pengampunan yang di bibir saja adalah kemunafikan. Ya. Jadi perubahan perilaku, perubahan dari dalam hati itu yang penting. Pengampunan di hati, pengampunan yang berasal dari hati itu adalah yang bersifat transformasi. Ya. Jadi
Ada orang yang sangat mudah minta maaf, maaf, tapi ngulangin lagi. Tapi ada juga orang yang mudah mengampuni di mulutnya. Oke, saya ampuni, gitu ya. Tapi hatinya masih panas nih. Mulutnya gampang ngomong, saya ampuni, gitu ya. Karena tuntutan tekanan, gitu. Tapi dalam hati tunggu pembalasan. Dan memang benar-benar dibalas, saudaraku. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, Alkitab ajarin, sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, hati kita harus menjadi pusat dari pengampunan. Pengampunan di hati yang berasal dari dalam hati itu transformasi. Kalau pengampunan yang di bibir saja, di mulut doang, itu namanya munafik. Ya. Roma 6 ayat 17. Mari baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara lihat, dengan segenap hati telah mentaati. Gitu ya. Jadi ketika Alkitab bicara tentang hati, itu bicara bukan hanya pengampunan, kamu harus taat dari hatimu. Bukan ketaatan karena terpaksa, bukan karena takut dimarahin, tapi ketaatan yang mengalir dari hati yang telah diubahkan. Ini saya didik Aweng nih ya, keras saudaraku, bisa tanya sama dia. Kamu bangun doa pagi itu harus dari hatimu. Memang Om Pendeta marahin kamu, Om Pendeta tegas sama kamu. Tapi itu semua demi mengajar kamu supaya kamu bangun itu benar-benar kamu cari Tuhan. Bukan karena takut Om Pendeta marahin. Jadi tiap Sabtu saya suruh dia bangun doa pagi. Ya. Bangun doa pagi jam 5:30. Kalau yang biasa kan kita bangun 4:30, jam 5 mulai doa. Nah kalau Sabtu agak longgar, 5:30 harus angkat penyembahan sendiri di kamarnya. Harus ada gitar. Itu nyanyi dia, nyembah Tuhan sendiri tuh. Apa yang dilatih di situ, saudaraku? Karena Alkitab kan ngomong pendidikan itu waktu diberikan itu sakit, pahit banget. Karena itu tidak mengenakan daging. Tapi ketika sampai pada waktunya kita akan menikmati buah pada musimnya. Amin. Jadi belajar, saudaraku. Kita taat untuk berdoa, baca firman Tuhan bukan karena terpaksa. Awalnya mungkin terpaksa. Tapi lama-lama kita menemukan aliran, menemukan ritme. Karena gini, secara neuroscience saudaraku, ya, otak kita ini masih bisa berkembang. Namanya neuroplasticity. Googling aja. Tanya AI aja kalau nggak percaya. Neuroplasticity. Otak kita ini masih bisa berkembang, mencari neural pathway namanya. Jalur otak yang baru. Jadi ketika kita belajar sesuatu, otak kita itu mencari, jalur saraf kita ini mencari. Oh ini cara baru untuk menyelesaikan sesuatu. Sama seperti gini saudaraku, saya dulu waktu ke Jakarta, kalau ke kantor daerah, itu sering naik Transjakarta. Waktu perjalanan tuh bisa habis 2 jam sampai di Grogol situ. Ya, bisa habis 2 jam saudaraku. Tapi begitu saya tahu kereta, ya, 1 jam saja bisa sampai gitu. Setengah jam ke stasiun, setengah jam dari stasiun Tangerang ke Grogol, ke kantor daerah. Nah, waktu saya mulai membiasakan jalur baru, itu rasanya kayak nggak nyaman. Karena kebiasaannya naik motor, taruh di tempat parkir penitipan, naik Transjakarta. Kebiasaannya begitu, terulang-ulang walaupun lebih lama. Tapi begitu saya mulai masuk kebiasaan baru, saya mulai jalan kayak nggak nyaman, tapi lama-lama rasa enak. Kenapa? Karena ternyata lebih cepat, waktunya lebih pasti. Karena kereta nggak mogok kan, nggak ada macet gitu. Kalau Transjakarta kita nggak bisa tentukan waktu kita, saudaraku. Ya, kalau macet di tol, macet di Kebun Jeruk, aduh habis dah. Macet di Taman Anggrek, aduh habis dah gitu. Apalagi kalau Transjakartanya harus masuk ke kanan dulu Selipi Petamburan, baru kita masuk ke arah apa itu Pluit sana. Jauh sekali rasanya saudaraku. Makanya kadang kalau macet-macet biasanya dulu itu sampai Kebun Jeruk mau nggak mau saya gojek ke situ.
Lebih mahal jadi ongkosnya. Nah, ternyata waktu saya coba jalur baru, awalnya nggak nyaman, tapi lama-kelamaan nyaman. Kenapa? Karena otak saya mulai membentuk jalur baru nih. Cara baru di jalan yang baru. Dan ternyata lebih nyaman ke situ. Lebih cepat waktunya, lebih pasti. Memang naik motornya agak lebih lama. Kalau biasanya cuma taruh di Islamik, sekarang harus sampai ke sana, ke stasiun Tangerang. Nah, apa poin saya di sini, saudaraku? Ketika kita mencoba untuk taat kepada firman Tuhan, secara neuroscience, otak kita itu membentuk jalur baru. Ini ilmiah. Otak kita belajar untuk masuk ke disiplin rohani yang baru. Dan disitulah yang disebut dalam bahasa Alkitabnya pembaharuan budi. Jadi pembaharuan budi itu bukan sesuatu yang diawang-awang. Ada penjelasan neuroscience-nya, saudaraku. Otak kita ini punya kapasitas untuk membentuk jalur baru. Neural pathway namanya. Jalur baru. Dan itu hebatnya otak kita. Neuroplasticity-nya itu. Jadi kalau kita mau taat, memang awalnya nggak nyaman karena otak kita itu sedang cari gini jalur baru. Dia sedang bangun nih. Tapi begitu sudah sampai, udah kebiasa, nanti kita lebih mulai biasa. Awal-awal bangun pagi, doa pagi, susah. Ya kan? Tapi lama-kelamaan, kalau nggak doa pagi, nggak nyaman. Karena apa? Jalurnya udah kebentuk nih. Ini yang namanya jadi pembiasaan. Disitulah pembaharuan budi itu bekerja secara logik, bekerja secara rasional. Pembaharuan budi itu bukan sesuatu yang diawang-awang. Neuroscience membuktikannya. Amin. Jadi ketika Alkitab ngomong, kamu harus belajar taat dengan segenap hati. Kalau pakai bahasa ilmiah sekarang, biasakan supaya otakmu ini membentuk jalur baru. Supaya kamu nanti menjadi taat itu dengan segenap hati. Saya pakai lagi contoh makanan. Ya kan? Sudah bisa lihat lah, ya badan saya ini belum bagus-bagus banget. Ya masih gede paraman lah ya. Tapi saudara bisa lihat saya beberapa tahun yang lalu. Betapa kurusnya Pak Gembala saudara ini. Tapi sekarang ya lumayan lah ya. Walaupun belum bagus banget. Kenapa? Saya mulai ubah jalur hidup saya. Belajar push up, belajar angkat beban olahraga, makanan mulai porsi protein ditinggiin. Kemarin saya buat jus telur putih telur. Saya beli telur putih telur udah matang, saya jus dengan kedelai, dengan pisang. Jadi ketika kita mulai mengubah makanan, itu sakit saudaraku. Bapak Gembala saudara ini dulunya suka sekali gorengan. Bukan berarti sekarang nggak makan gorengan, masih makan. Cuma kesukaannya itu tidak menjadi kesukaan lagi. Bukan anti, tetapi membatasi. Bukan tidak sama sekali makan, karena itu kan ada protein juga, tahu goreng gitu, tempe goreng protein situ. Walaupun kalorinya lebih gede gitu ya. Tapi maksudnya adalah itu tidak menjadi kesukaan lidah lagi. Selera berubah. Nah, selera berubah kenapa? Karena ada jalur baru yang dibentuk oleh otak. Itu namanya pembaharuan budi. Itu yang disebut transformasi, metamorfosis saudaraku. Dan di situ kita belajar taat dengan segenap hati. Karena kita mendapat manfaatnya. Otak kita membangun jalur yang baru. Jadi perubahan selera itu terjadi. Kan saya pernah cerita beberapa kali kepada saudara. Saya pernah 3 bulan lebih itu nggak makan nasi sama sekali. Bisa loh saudaraku. Saya membuktikan bisa, karena saya ingin membalikan logika orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa tidak kenyang kalau tidak makan nasi. Dan saya buktikan bisa kenyang walau tidak makan nasi. Ternyata memang karena secara ilmu sebenarnya hormon kenyang itu dipicu oleh protein. Ya kan? Jadi orang heran, waktu saya pernah diundang atau pergi ke sebuah perkumpulan hamba-hamba Tuhan, saya nggak makan nasinya. Makan lauknya aja. Orang-orang mulai kebiasaan. Orang-orang mulai terbiasa sekarang. Jadi kalau saya misalnya ambil nasi sedikit di pertemuan hamba Tuhan atau di pertemuan teman-teman pelayanan, wah udah mulai makan nasi ya. Mereka udah tahu saya jarang makan nasi tuh. Kalau saya di kantor daerah, sudah tahu tuh. Saya nggak akan ambil nasi. Kecuali memang mau, itu pun sedikit.
Bukan nasi itu berdosa, bukan makan nasi itu salah gitu. Tapi selera berubah. That's poinnya saudaraku. Jadi kita orang Indonesia makanlah nasi, no problem. Cuma yang saya mau buktikan adalah otak kita bisa membentuk jalur baru. Slogan bahwa makan nasi tidak kenyang bisa kita balikan dengan jalur baru. Jadi kalau kita mungkin pada satu titik nanti bisa berkata, orang bisa hidup kudus 100%, bisa. Memang belum sempurna kita saat ini. Tapi kalau otak kita belajar untuk membentuk jalur baru, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Gitu. Memang sulit, butuh pertolongan Roh Kudus, butuh pembiasaan, karena bagaimanapun Alkitab juga bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Alkitab mengajar kita untuk taat dengan segenap hati. Itu dalam bahasa neurosainsnya, bentuk jalur baru di otakmu. Belajar untuk taati firman Tuhan, supaya ketaatanmu itu mengalir dari hati yang telah diubahkan. Seleramu yang berubah, itu yang akan menggerakkan hatimu itu untuk taat. Bukan taat karena terpaksa atau karena takut. Amin. Ya, Aweng gimana Aweng? Sekarang bangun pagi, udah karena cari Tuhan ya? Bukan takut Om Pendeta marahin. Dia contoh yang hidup saudaraku. Bagaimana firman Tuhan itu diterapkan. 1 Timotius 1 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi tujuan nasihat firman Tuhan diberikan adalah supaya timbul kasih di dalam hati kita yang suci ini. Ya. Kan Alkitab juga ngomong begini saudara, betapa liciknya hati. Pernah baca itu? Betapa liciknya hati. Makanya hati perlu dikuduskan, diperbaharui, supaya kasih yang timbul dari hati setelah mendengar firman Tuhan itu akan timbul. Amin saudaraku. Ya, selanjutnya 2 slide terakhir. 2 Timotius 2 ayat 22. Kita baca lagi 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan segenap, dengan hati yang murni. Jadi kita harus menjauhi nafsu orang muda. Karena secara psikologi, secara pemahaman ilmu perkembangan orang remaja dan pemuda, di masa muda itulah memang ada gejolak-gejolak itu. Dimulai dari masa pubertas dan lain-lain, ada gejolak-gejolak itu saudaraku. Ya, libido naik, hormon-hormon naik saudaraku. Di masa-masa itulah banyak tantangan orang-orang muda. Dan dengar ini orang-orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi Alkitab ketika bicara tentang hati, ingin menunjukkan kita harus punya hati yang murni. Kejar itu, ya. Jangan kejar nafsu. 1 Petrus 1 ayat 22 ayat yang terakhir. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi poinnya di situ apa? Mengasihi bukan setengah-setengah. Mengasihi itu bukan pura-pura, tapi dengan segenap hati. Jadi hati ini pusat kehidupan, bukan hanya jasmani, tapi rohani kita. So pertanyaannya seperti yang dalam kitab Yakobus tadi, sebagai penutup khotbah ini, kita mau isi hati kita dengan apa? Kita mau gemukkan hati kita dengan apa? Kalau kita gemukkan hati kita dengan kesenangan dunia, Alkitab kasih tahu, kamu sedang membawa dirimu seperti ke hari pembantaian. Tapi kalau kita gemukkan hati kita untuk Tuhan, kita jadi kesenangannya Tuhan. Saudara diberkati, amin. Ada perspektif baru tentang hati, amin. Dan ini baru 2.
Masih ada 5 lagi dalam seri Ada Apa Dengan Hati. 7 arti hati di dalam Alkitab. Mari kita berdoa.